Selamat pagi. Kali ini kita akan bahas pseudocode materi kelas 9 ya, semester 2. Jadi sebelum pseudocode kita harus tahu dulu yang namanya algoritma ya. Jadi algoritma adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Nah, ini algoritma yang sudah kita pelajari di kelas 7 ya, 8 juga. Dan sekarang itu pseudocode. Apa itu pseudocode? Pseudocode adalah representasi tekstual dari algoritma yang menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman. Digunakan untuk menggambarkan algoritma dengan cara yang lebih terstruktur dan mudah dibaca. Pseudocode tidak dapat dijalankan secara langsung oleh komputer. Pseudocode memiliki ciri menggunakan kata-kata dan sintak yang mirip dengan bahasa pemrograman. Tidak memiliki aturan sintak yang ketat. Dapat menggunakan variabel, loop, kondisi, dan struktur kontrol lainnya. Nah, berikut adalah salah satu contoh soal ya, untuk mencari nilai maksimum dari dua bilangan. Algoritmanya seperti apa? Algoritmanya seperti ini ya. Jadi langkah-langkahnya adalah pertama, terima dua bilangan sebagai input. Lalu bandingkan nilai kedua bilangan. Jika bilangan pertama lebih besar, maka nilai maksimum adalah bilangan pertama. Lainnya, nilai maksimum adalah bilangan kedua. Keluaran nilai maksimum atau tampilkan nilai maksimum. Pseudocode-nya, masukkan A, B. Prosesnya, jika A lebih besar daripada B, maka nilai maksimum adalah A. Lainnya, nilai maksimum adalah B. Keluaran nilai maksimum. Flowchart-nya dapat dilihat seperti ini ya. Perhatikan tandanya ya, utama, akhir ya, atau mulai, selesai. Masukkan A, masukkan B ya. Jadi masukkan A, masukkan B lalu dibandingkan. Jika A lebih besar daripada B, maka yang keluar adalah A. Sebaliknya, kalau salah, kalau B yang besar, maka keluaran adalah B. Nah, ini ya, ini dia. Perhatikan, ini contoh algoritma. Ya. Ini contoh pseudocode. Ya, lebih mudah. Ya. Nah, ini contoh dari flowchart-nya. Nah, ya. Nah, bagaimana membuat flowchart? Ini adalah tampilan dari flowalgorithm. Kemudian kita bisa mengubah layoutnya. Nah, ini ya, Pak Widi ingin nyoba layout yang ini. Nah, ini pakai pemrograman Pascal. Ya, ini contoh pemrograman aslinya. Ini adalah flowchartnya ya, flowchartnya. Oke, kita mulai. Nah, ini dari main, end, lalu kita isi dengan deklarasi dulu ya. Nah, kita deklarasikan yaitu A, B, dan C adalah bilangan tipenya integer. Integer itu adalah bilangan bulat. Nah, ya, setelah dibuat di programnya dia akan muncul juga di sini. Nah, ya, A, B, C adalah integer. Lalu yang pertama kita masukkan inputnya. Inputnya apa? Yang pertama adalah A. Dalam pemrograman Pascal, masukkan atau input itu dibaca readlen ya, readlen name A. Ya, readlen A. Kemudian masukkan bilangan yang kedua yaitu B. Nah, ya, readlen name sorry. Nih ya, B. Nah, ini dia ya. Habis itu kita bandingkan. Nah, ya, kita bandingkan.
Apa yang dibandingkan? Yaitu antara nilai A dengan nilai B. Kita bandingkan dia. Nah, jika A lebih besar daripada B, maka yang keluar adalah A. Nah, ini ya. Outputnya adalah A. Kalau salah, yang keluar adalah B. Nah, ini dia. Kita perhatikan, misalkan A 50, B 40, maka yang keluar adalah 50. Nah, ini dia. Ini pemrogramannya, kita bisa lihat pemrograman Pascal seperti ini. Ya, mulai dimasukkan A, ini programnya, ditulis dia A, selesai. Kalau enggak, ya B, selesai. Gitu ya. Oke, kita jalankan. Masukkan bilangan pertama misalnya 80. Ini input A. Lalu yang kedua 50. Maka yang keluar adalah A, yaitu 80. Nah, ini seperti ini ya. Ya, itu salah satu contoh. Ini pemrograman aslinya ya dalam bentuk Pascal. Ya, tidak hanya Pascal tapi bisa kita lihat dengan pemrograman bahasa yang lainnya tuh ya. Ada banyak kok. Ada Pascal, ada PHP ya ini ya. Penulisannya seperti ini, pakai echo dia untuk apa outputnya. Ada juga bahasa C. Nah, ini ya bahasa C. C input, ini C outputnya ya. If A lebih besar daripada B, maka keluarnya A. Kalau enggak, else B. Selesai ya. Nah, inilah salah satu contoh. Mengapa kita menggunakan logarithm tuh ya biar bisa ngelihat juga pemrograman sebenarnya itu seperti apa sih? Ya, seperti ini ya. Ini bisa kita copy paste aja, ini kan save ya, bisa di save. Nah, ini kita copy to clipboard ya. Dari sini baru pindahkan ke pemrograman sesungguhnya. Apakah itu pemrograman C, Python, Pascal, dan lain-lain ya. Oke, itu saja materi kita untuk semester 2 ya. Jadi ulangan pertama kita akan membuat algoritma, pseudocode, dan flowchartnya. Oke. Selamat belajar.